Selamat bertemu lagi teman-teman yang baik hati. Kali ini kita melanjutkan diskusi kita tentang komunikasi efektif, yaitu dengan pokok bahasan persepsi. Sering kita mendengar bagaimana sih persepsi orang tersebut, atau katakan ada suatu kejadian di mana komunikasi tidak berjalan dengan baik. Habis persepsinya beda-beda sih. Demikian. Jadi dalam komunikasi, persepsi pun penting kita ketahui apa dan bagaimana, dan selanjutnya seperti apa kita menyikapi kalau ada beda persepsi. Sekarang mari kita ulas kembali apa itu komunikasi. Di dalam komunikasi sudah kita jelaskan bahwa si pemberi message harusnya melakukan sesuatu sehingga yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh si resipien atau penerima. Melakukan yang terbaik maksudnya mengencode komunikasi atau berita yang dia sampaikan kepada orang lain tersebut. Harus diencode secara baik, di mana pada saat kita mengencode, kita harus mengerti betul suasana secara keseluruhan agar si berita ini sampai. Demikian juga si penerima. Si penerima harus berusaha menangkap atau mendekode message dari pemberi message, dia decode dengan juga segala upayanya. Dia dapat menggunakan penglihatannya, perasaannya, atau dimungkinkan perabaannya. Kalau kita tadi diskusi mengenai pemberi message, harusnya dia juga memikirkan masalah verbal dan non-verbal yang bisa dia lakukan sehingga message ini bisa sampai. Nah, dengan demikian, kalau kita perhatikan seperti ini, itulah bagian daripada persepsi. Bagaimana kita mempersepsikan yang disampaikan oleh seseorang kepada kita. Nah, berbicara mengenai persepsi ini, seperti saya katakan tadi, penting dalam suatu komunikasi, karena juga memang terkadang kondisi kita tidak siap menerima informasi atau message dari si pemberi komunikasi. Kita maunya mendengar apa yang kita mau, bukan mau mendengar apa yang mau disampaikan oleh pembicara. Dengan demikian, ada juga susahnya. Kalau kita belum satu persepsi atau kalau kita belum sama persepsi dalam suatu hal, maka sulit kita berkomunikasi. Karena sebagaimana kita sampaikan pada awal, komunikasi efektif adalah komunikasi jika message yang disampaikan oleh pemberi komunikasi diterima dengan utuh oleh resipien atau penerima message. Beberapa diskusi yang lalu kita sudah membicarakan misalnya active listening, passive listening. Ternyata banyak ya yang kita harus pelajari atau harus kita tahu dalam konteks komunikasi ini. Tapi jangan terlampau sulit teman-teman.
karena yang saya sampaikan kepada Anda adalah praktikal, bukan teori, ya. Walaupun dasar praktikal yang saya sampaikan adalah berdasarkan temuan-temuan atau reference, atau memang saya pernah mendapatkan training dalam bidang komunikasi ini. Kalau tidak, sudah barang tentu saya tidak mau seakan-akan nanti orang lain menyatakan, kok si Bapak itu berani-beraninya menyampaikan komunikasi sementara bidangnya bukan itu. Tunggu dulu ya, tunggu dulu ya teman-teman, bahwa saya menyampaikan ini karena saya merasa I have the ability to share this point to you. Oke, nah kita teruskan tadi dalam konteks persepsi itu. Persepsi ini jadinya merupakan mekanisme di mana kita mengamati dunia kita sekeliling kita dalam konteks untuk menyampaikan message atau informasi. Demikian juga si penerima informasi juga akan mirip dengan pemberi, sehingga terjadi suatu persepsi yang sama dan pada akhirnya diharapkan bisa membantu agar komunikasi itu efektif. Namun kita harus sadari pula bahwa apa yang kita bicarakan kan tidak absolut. Manusia itu mempunyai kemampuan terbatas dan jujur karakternya juga sangat terbatas. Karakter ini juga kalau kita perhatikan terbangun sedemikian rupa, kalau boleh saya katakan kompleks. Kalau tidak saya bilang begini, segitiga katakan kepribadian seseorang itu mungkin dipengaruhi oleh genetiknya, faith-nya, dan lingkungannya. Jadilah dia sebagaimana dirinya. Jadi dalam konteks persepsi ini agak sulit juga kita lakukan kalau background kita kurang mirip. Karena dalam konteks persepsi juga sudah barang tentu dipengaruhi juga oleh pengalaman dan pendidikan demikian. Jadi sekali lagi kalau kita mau jujur, kalau kita berkomunikasi harusnya kita sama satu persepsi dulu. Walaupun terkadang kita perhatikan di organisasi-organisasi yang muda, katakannya muda dalam artian peserta-peserta di sana tidak terikat dengan baik terhadap komunikasi di dalam suatu organisasi, sehingga dimungkinkan ribut. Rapat misalnya, rapat kan itu berkomunikasi tuh, seseorang menyampaikan message kepada orang lain. Orang lain itu mungkin banyak, one to many mungkin demikian. Atau bisa jadi dalam rapat itu one to one akhirnya. Di mana di sana dimungkinkan timbul suatu noise, kegaduhan, karena diakibatkan oleh persepsi yang berbeda. Nah, kalaulah misalnya kita perhatikan pendidikannya sama, kok persepsinya bisa berbeda ya? Ya itu tadi yang saya bilang, agak sulit. Jika secara psikologi ada di antara kita-kita yang terkait dalam komunikasi ini tidak siap menerima informasi yang akan disampaikan. Kita hanya siap, sadar atau tidak sadar, mau menerima apa yang kita mau. Nah, terus juga dalam suatu diskusi komunikasi, kita lihat misalnya
di suatu tempat tertentu, mungkin ya di kampus, katakan begitu ya, karena saya kan pendidik ya, perhatikan begini. Dalam kampus ini kan umur juga sangat heterogen, dari mulai yang muda sampai yang tua, gitu kan. Terus juga background daripada dosen-dosen ini kan berbeda-beda tuh. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada dari Kalimantan, dan yang lain-lainnya. Tentu mereka membawa karakter sendiri-sendiri. Walaupun mereka misalnya sudah lama di dalam suatu tempat atau katakan departemen atau apalah namanya ya, rapat demikian. Nah, organisasi ini bisa kelihatan baik, tidak ada apa-apa, maksudnya mulus-mulus saja, tapi jangan heran, ada organisasi yang tidak terlihat keluar berantakannya bukan main kalau dia sedang rapat. Karena apa tadi yang saya perhatikan adalah dalam berkomunikasi sering tidak satu persepsi. Sering juga seseorang itu sudah mempunyai semacam apa ya yang saya bilang, intention to get something, intention yes to have something. Dia ingin seperti yang dia mau. Jadi apapun yang disampaikan orang, dia akan komentari terus, seperti yang kita diskusikan pada awal diskusi kita mengenai ini, active listening. She or he is no active listening, tapi dia passive listening. Karena apa? Karena yang dia lakukan adalah selalu berinterupsi dan provokatif. Nah, balik lagi ke dalam atau ke konteks persepsi ini, harusnya tidak seperti itu. Jadi suatu organisasi dari awal harusnya di sana ada pemimpin, ada leader, not manager, right? Atau dua-duanya lah, dalam diri seseorang dimungkinkan leadership-nya bagus dan managerial skill-nya bagus. Managerial skill ini kan manajerial perkantoran dan segala macam, itu bisa kita kuasai, tapi dalam konsep leadership itu menurut saya itu terlahir, terbawa, memang dia seorang pemimpin. Tinggal saja makin dia belajar dan memang mau belajar terbuka, jadi she's a good leader and a manager. A good manager belum tentu a good leader. Demikian. Tapi dalam diri seseorang, managerial skill-nya bagus, leadership-nya juga bagus. Contohnya pemimpin-pemimpin kita bisa kita perhatikan di sekeliling kita, siapa-siapa, misalnya kita perhatikan menteri-menteri, atau kita perhatikan rektor, kita perhatikan dekan, atau teman sejawat kita, bisa kita perhatikan. Jadi yang itu tadi itu kita melihat seluruh di sekeliling kita, dunia kita, baik panca indera kita, verbal dan non-verbal, malahan perabaan kita, sehingga kita tahu orang tersebut. Jadi kalaupun terjadi yang seperti ini, perlu juga diingatkan, terkadang kalau kita tahu, jujur kalau kita mau belajar tentang diri kita, alangkah baiknya sehingga nanti suatu saat kita tahu diri orang lain. Jadi dengan diam saja, karena kemarin kita diskusi active listening, kita diam mengamati seseorang, kita lihat non-verbalnya, sejujurnya kan kita bisa tahu kira-kira arah pemikirannya kemana. Apa yang dia tuju. Banyak berbuat, tapi sejujurnya ada yang ditujunya.
Walaupun yang dituju seseorang itu, let's say, a dream, it should be okay. Ya kan, kita harus punya mimpi yang besar. Mimpi sampai ke ujung dunia. Should be like that because, yes, karena Anda masih muda, harus bermimpi. Ya, harus bermimpi. Tanpa ada mimpi, agak berarti ndimo apa adanya. Kita kembali lagi ke persepsi ini. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau terjadi suatu persepsi yang berbeda, berarti kan kita harus samakan. Jadi dalam konteks tadi itu, perbedaan persepsi berarti ada kesalahan di dalam suatu persepsi. Ya toh? Kesalahan ini harus kita ubah, kita perbaiki. Dengan cara kemampuan kita. Kita harus melihat orang-orang yang kita hadapi di dalam diskusi seperti apa. Mau tidak mau kita bisa ulang. Kita bisa ulang. Nah, sehingga di sana itu terjadi seperti yang saya bilang tadi. Kita encode dan penerima message decode. Encode, decode. Encoding, decoding. Ada di sana. Dan pada saat di decoding, mungkin saja ada sesuatu yang tidak jelas sehingga muncul ada apa yang kita katakan sebagai feedback dalam komunikasi. Ini juga biasanya saya tawarkan juga untuk mahasiswa, dalam artian mereka supaya biasa berdiskusi profesional, berkomunikasi secara efektif, tidak kemana-mana. Nah, ini juga sebelum kita lanjutkan sedikit lagi, ini juga mungkin untuk teman-teman yang mengalami atau yang mempunyai experience bekerja di dalam negeri atau di suatu kelompok etnis tertentu atau bekerja di dalam kantor yang kondisi kantornya itu kan bisa kita lihat apakah dia terlampau kekeluargaan atau profesional. Ini juga kan sangat mempengaruhi. Di dalam suatu kantor katakan atau di dalam suatu, kalau di fakultas ada departemen, sangat erat itunya, kekeluargaannya. Ini ada negatif, ada positifnya. Bagi saya terlampau, karena saya orangnya dari Sumatera, yang saklek, tidak ada, ya saya tidak bisa menyatakan saya siapa, saya hanya bisa mempelajari saya, dan pada saat saya sudah bisa sedikit mempelajari diri saya, baru saya bisa mempelajari orang lain. Orang lainlah yang mengetahui saya itu seperti apa. Demikian. Nah, kita kembali ke dalam konteks yang tadi. Kadang-kadang di dalam suatu organisasi itu kekeluargaannya erat. Erat sehingga kalau ada sesuatu, keluarga. Jadi ini belum tentu baik. Kalau profesional, ya profesional. Jalankan. Karena profesional juga ada empati. Ya tergantung, nah di sini tergantung leadership-nya. Leadership siapa pemimpinnya. Dia mau buat organisasi ini seperti apa. Sehingga dalam konteks diskusi juga, persepsi itu jangan sering beda. Kalau beda jadi untuk menyamakan persepsinya susah. Biasanya kita tahu kalau kita belum ada bahan atau belum sama satu persepsi, maka kita brainstorming, right? Nah, dalam konteks brainstorming itu kan bisa jadi lama. Karena apa? Kita membawa adat kita masing-masing.
kebiasaan kita. We are not professional anymore in discussing that one. Nah, terus kita perhatikan lagi, sejujurnya apa namanya yang dikatakan dengan tadi ada kesalahan dalam persepsi dengan segala dampaknya dan mengapa harus terjadi. Salah satu saya katakan tadi, ternyata dalam komunikasi itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, jadi persepsi itu juga sulit untuk disamakan. Termasuk dari pendidikan, ya kan, kondisi daripada keluarga, orang itu berasal dari mana, dan selanjutnya. Nah, sehingga dalam konteks persepsi ini, sebenarnya dia juga kita gunakan sebagai filter untuk komunikasi selanjutnya. We should filter, this one is good, this one not good. So, we would use this one, seperti itu. Use this one to communicate to other people, to other colleagues, okay, to other student. Sama saja misalnya, saya menyampaikan sesuatu, ternyata mahasiswa menangkapnya beda. Berarti kan persepsinya tidak sama tuh. Nah, dalam konteks seperti itu, harusnya kita tidak boleh menyalahkan siapa yang benar dan siapa yang kurang benar. Namun kita harus sama-sama duduk bersama karena kita orang-orang yang katakan intelek, orang-orang terpelajar, mahasiswa-mahasiswa yang mumpuni, harusnya kita sharing. Walaupun dalam konteks itu mungkin dosen should lead the discussion to make perception sama. Dalam hal ini misalnya saya sampaikan, nah terus dalam dialog untuk feedback, misalnya saya membuat suatu instrumen untuk bertanya apakah komunikasi atau message yang selama ini saya sampaikan sampai dengan baik, ternyata pada ujian kan tidak baik. Who's wrong? Nah, itu pun bisa dilihat terkadang dosen sangat kekehnya menyatakan, oh, I did it already. It's not my fault. The student should learn money. Nah, itu juga kan debatable. Dalam konteks seperti itu, harusnya kita sama-sama mengerti kita semua manusia. Dosen pun terkadang silap, mahasiswa pun terkadang silap. Atau mungkin mahasiswa lebih banyak silapnya. Karena namanya saja mahasiswa, masih relatif lebih muda, dan memang they came into the campus to study. But the lecturer not studying. He or she will share the knowledge to his or her student. So completely different. Okay. Nah, di sana kita memfilter. Terus selanjutnya, setelah kita tahu, oh persepsi seperti itu tuh. Persepsi harus disamakan dulu persepsi itu. Baru bisa komunikasi berjalan dengan baik. Sementara persepsi itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Begitu tadi kan teman? Ternyata termasuk juga pendidikan, keadaan keluarga, dan hal-hal lainnya. Nah tadi saya katakan dalam diskusi persepsi ini ada kesalahan persepsi, persepsinya tidak sama, dampaknya apa dan bagaimana kita cara mengatasinya. Terus kita lakukan filtrasi untuk komunikasi lebih lanjut. Nah, terakhirnya adalah di dalam berbicara mengenai persepsi ini, kita boleh mengetahui juga semacam observasi. Kita observasi apa yang sudah terjadi.
bagaimana ini sudah terjadi. Mungkin pada saat kita melakukan encoding dan decoding pada saat komunikasi tersebut, ada sesuatu yang kurang pas. Sebagai contoh, seseorang yang menyampaikan message, sebagaimana saya katakan, dia kan harusnya encode informasi yang akan dia sampaikan kepada penerima atau resipien. Nah, demikian juga si penerima harus decode. Jadi istilahnya saya menerima banyak informasi, suatu ketika kan harus saya simpulkan mana yang benar. Dari berbagai banyak sumber dan banyak informasi itu harus saya satukan jadi satu kesatuan, muncullah informasi yang utuh begitu. Nah, di sana itu saya menerima berarti saya tangkap, saya decoding pecah-pecah, tapi pada akhirnya saya buat menjadi sesuatu kesimpulan saya. Oh, this is the one that the lecturer want to be, seperti itu. Menarik kan teman-teman? Tapi dalam diskusi komunikasi seperti ini, kita tidak usah berlama-lama. Setiap kali ada pertemuan, kita diskusi satu pokok bahasan. Jadi lebih enak dan lebih gampang untuk diaplikasikan. Di mana tujuannya adalah kita diskusikan, kita sharing untuk melakukannya. Agar di dalam kita berkomunikasi, selalu kita menjadi orang-orang yang mumpuni, yang baik. Dan semuanya itu menjadi sesuatu aksesori yang memperbaiki diri kita juga menjadi an extraordinary people. Tujuannya begitu. Kita bukan mau ribut-ributin. Nah, terakhir boleh kita perhatikan misalnya di negeri kita atau kalau ada kesempatan kita bisa di let's see di TV sebenarnya. Atau kita lihat di TV kita saja atau di negeri kita ini misalnya ada rapat komisi-komisi, rapat antara DPR dengan lembaga eksekutif. Nah, kalau kita perhatikan, kita belajar komunikasi di sana, walaupun di sana itu ada istilahnya komunikasi banyak ya, ada komunikasi politik, komunikasi segala macam, tapi kita diskusi, tapi sangat-sangat saling terkait. Karena misalnya kita ada di TV ada katakan menteri ini bertemu dengan anggota DPR komisi ini begitu. Setiap anggota DPR-nya kan manusia toh. Dalam menyampaikan pertanyaan juga menyampaikan message. Ya. Walaupun sebenarnya beliau menyampaikan feedback. Karena yang menyampaikan message pertama itu kan adalah yang diundang. Begitu toh. Nah, sering kan beda persepsi. Beda persepsi karena apa? Anggota-anggota di satu pihak ini kan pertanyaannya beda sehingga yang datang juga agak menangkapnya berbeda. Nah, apakah di sana komunikasinya itu utuh? Itu di dalam diskusi kita di sini tidak usah kita diskusikan bahwa itu bukan bidang kita, tapi sedikit ada kaitannya dengan apa yang kita diskusikan. Jadi sekali lagi, mohon kita sadari bahwa di dalam komunikasi itu persepsi juga merupakan hal utama yang harus kita perhatikan. Sebagai penutup, saya sedikit ulas, kita diskusikan persepsi, kita diskusikan antara si pemberi message dan penerima. Si pemberi harusnya bisa menggunakan masalah verbal dan non-verbal. Si penerima bisa melihat dengan cara pengindraannya, kemampuannya, malahan perabaannya di dalam suatu saat, sehingga
komunikasi ini mempunyai persepsi yang sama. Namun, sebagaimana saya katakan, tidak selalu demikian. Karena di dalam berkomunikasi, ada hal-hal yang membuat kesalahan dalam persepsi. Nah, sudah barang tentu kalau kita sudah belajar seperti ini, kesalahan itu harus kita minimalkan. Betul enggak? Gitu. Karena apa? Kesalahan itu kita minimalkan untuk tujuan bahwa apapun yang kita lakukan, dimanapun kita ada sebagai suatu organisasi, harusnya kan organisasi kita itu menjadi organisasi yang baik. Organisasi yang baik maksudnya kalau dia kampus, berarti menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang baik, menghasilkan karya-karya dosen yang baik, dan banyak parameter-parameternya sehingga menyatakan baik, jadi dia ranking gitu. Agak aneh kalau misalnya rankingnya bagus, tapi terlihat di dalamnya saja berkomunikasi tidak pernah baik. Itu membuat saya juga terkadang-kadang tersenyum. Kok bisa ya begitu? Nah ini juga kalau di kampanye kan ada demikian. Jadi suasana ini, budaya, kondisi organisasi ini seperti apa, kan begitu. Kalau Anda masuk nanti Anda akan masuk bekerja, masuk dalam suatu perusahaan, sudah barang tentu Anda pelajari organisasi ini, perusahaan ini seperti apa. Akan terlihat. Nah, suatu ketika Anda pindah ke perusahaan lain, katakan itu dimungkinkan. Bisa jadi beda. Di mana semuanya mempunyai dasar dan tujuannya sebenarnya sama. Agar organisasi mencapai tujuannya yang secara maksimal seperti itu, teman-teman. Akhirnya demikian juga tentang persepsi ini. Mudah-mudahan Anda semuanya masih segar, dapat menerima. Lain waktu masih kita lanjutkan ini, karena tidak ada batas dari pembelajaran, terutama dalam bidang komunikasi dan bidang-bidang lain. We should learn terus, tanpa tapal batas. Demikian teman, terima kasih atas perhatiannya. See you then. Take care. Thank you.